Saudara yang terkasih, Shalom. Hari ini kita akan melanjutkan perenungan dari Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31. Nah, saudara, apakah di antara kita ada yang senang gitu ya kalau menerima kabar buruk? Saya yakin pasti nggak ada. Tapi ya terkadang dalam hidup kita bisa mendengar dan juga menerima adanya kabar buruk gitu ya. Dan saya juga sangat yakin kita itu akan jadi sangat amat senang kalau ternyata kabar buruk itu digantikan dengan sebuah kabar yang baik. Kalau yang buruk itu ternyata tidak akan terjadi kepada kita gitu ya. Nah saudara, ini juga yang kesan seperti ini juga yang kita temukan ketika kita membaca keseluruhan pasal ketiga dari kitab Roma ini. Nah kita seakan menemukan adanya kabar buruk yang disampaikan di awal-awal kitab Roma. Apa saja kabar buruknya? Ternyata ada dua. Yang pertama, ternyata baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi semuanya itu sama-sama berdosa. Itu ada di ayat 9 ya. Artinya semua manusia tanpa terkecuali, termasuk engkau dan juga saya, kita semua adalah sama-sama manusia berdosa. Dan hal ini ditegaskan lagi di dalam pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah itu kabar buruk yang pertama. Kabar buruk yang kedua, ternyata orang-orang yang melakukan hukum Taurat dengan segiat apapun, dengan usahanya sendiri, ternyata melakukan hukum Taurat itu tidak menyelamatkan atau tidak membenarkan mereka. Justru adanya hukum Taurat itu semakin menegaskan keberdosaan manusia, karena manusia tidak akan pernah bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tidak akan pernah bisa dibenarkan dengan hasil usahanya sendiri. Nah saudara, coba bayangkan ya, kalau kita mendapatkan dua kabar buruk dan kita hanya menerima kabar buruk itu saja, pasti ini akan membuat kita merasa putus asa dan hilang pengharapan. Apa yang harus dilakukan ketika kita semua ternyata adalah sama-sama manusia berdosa dan dengan sekuat tenaga kita melakukan hukum Taurat, ternyata itu tidak bisa menyelamatkan kita. Tapi puji syukur kepada Tuhan, ternyata tidak hanya kabar buruk yang kita terima, tetapi ada satu kabar yang jauh lebih baik. Ada pengharapan. Memang semua manusia tanpa terkecuali sudah berdosa, dan dengan sekuat tenaga melakukan hukum Taurat ternyata tidak bisa menyelamatkan. Namun kabar baiknya ada satu cara, dan bahkan ini satu-satunya cara supaya kita dibenarkan di hadapan Allah, yaitu dengan beriman kepada Kristus. Kita akan dibenarkan hanya karena iman kita kepada Kristus. Nah, Kristus telah dipersiapkan Allah untuk menjadi jalan pendamaian bagi kita. Dia mati di atas kayu salib dan lewat darahnya dia menyucikan kita. Dan ketika kita benar-benar beriman kepada Kristus, artinya kita menerima dan percaya sepenuhnya bahwa seluruh karya penebusan Kristus itu akan mampu menyelamatkan kita. Nah, ketika kita beriman kepada Kristus, status kita bukan lagi orang berdosa, melainkan orang yang dibenarkan. Artinya, kebenaran Kristus itu dilimpahkan kepada kita, sehingga kita yang berdosa diakui sebagai orang benar di hadapan Allah. Nah, ini sungguh satu kabar baik yang penuh sukacita dan penuh dengan kelegaan. Sebuah kabar baik yang memberikan pengharapan bagi manusia. Allah sendiri telah menyediakan jalan bagi kita untuk diperdamaikan kembali dengan Dia. Kita dibenarkan bukan karena kita benar, bukan karena kita melakukan hukum Taurat dengan segala usaha-usaha kita juga, bukan karena segala perbuatan-perbuatan baik kita, tetapi kita dibenarkan hanya karena iman kita kepada Kristus. Dan tidak ada satu titik pun di mana itu merupakan usaha manusia. Nah saudara, bukankah kabar baik ini adalah kabar baik yang tidak hanya jadi milik kita sendiri, tetapi ini adalah sebuah kabar baik yang benar-benar perlu diketahui oleh semua orang, terutama mereka yang belum percaya. Bukankah mereka yang belum percaya juga butuh anugerah Allah, sama seperti yang sudah kita terima? Saudara, kita dibenarkan di hadapan Allah lewat iman kita kepada Kristus. Nah, kiranya berita baik ini tidak hanya jadi punya kita sendiri tanpa kita pernah bagikan, tetapi kita juga harapannya adalah kita tergerak juga untuk menyampaikannya kepada orang-orang yang belum percaya, sehingga mereka juga mengambil bagian di dalam iman kepada Kristus dan mereka juga dibenarkan di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menolong kita berani untuk menyaksikan kabar baik ini
yang penuh sukacita, yang penuh kelegaan ini, yang menyelamatkan setiap kita dari dosa, menyelamatkan setiap kita dari maut, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena iman di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong.